Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian di Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah, oke teman-teman, untuk kali ini saya ingin sedikit membahas soal cara memilih bibit lebah apis cerana yang bagus ya teman-teman. Jadi jangan lewatkan video saya kali ini, simak terus sampai selesai biar nantinya ilmu yang kita dapat itu tidak setengah-setengah teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi langsung saja ke pembahasan saya kali ini. Jadi untuk memilih bibit lebah apis cerana ini sangatlah penting ya teman-teman, karena nantinya akan menjadi kunci kesuksesan kita dalam budidaya lebah apis cerana ini teman-teman. Karena dengan kita memilih bibit yang bagus, diharapkan nantinya kita akan mendapatkan hasil yang bagus dan tentunya memuaskan ya teman-teman. Nah, jadi untuk bibit lebah apis cerana ini yang biasa dijual itu ada dua macam teman-teman, yaitu biasanya penjual bibit itu menjual koloni atau bibit lebah apis cerana dengan kotak modern atau kotak yang sudah menggunakan frame, dan yang kedua biasanya menggunakan kotak jebakan ya teman-teman, atau kotak hasil jebak di alam teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama-tama ini saya akan membahas koloni lebah yang menggunakan frame atau menggunakan kotak yang sudah modern teman-teman. Nah, untuk memilih bibit lebah apis cerana ini dengan kotak yang menggunakan frame itu sebenarnya lebih mudah teman-teman, karena lebih terlihat, dan kita kalau mau mengecek untuk sisirannya juga lebih mudah ya, karena bisa dibuka, bisa dilihat, dicabut untuk sisiran sarangnya ya. Jadi langkah awal untuk memilih bibit lebah apis cerana ini, kalau versi saya sendiri, saya biasanya mengecek aktivitasnya dulu teman-teman. Nah, jadi saya biasa melihat di aktivitasnya seperti ini. Kalau lebah itu sebenarnya kalau yang sudah paham itu terlihat sekali teman-teman. Walaupun lebahnya itu koloninya sedikit, kalau memang koloninya itu aktif dan rajin, itu yang bekerja keluar masuk itu pasti ramai teman-teman. Pasti ramai keluar masuknya itu walaupun koloninya cuma sedikit. Nah, kalau koloni aktif seperti ini, koloninya rajin seperti ini, nah ini harapan kita koloninya itu akan cepat berkembang dan akan cepat menghasilkan madu teman-teman. Oke, jadi kita amati dari luarnya saja, itu biasanya terlihat ya, kalau koloni yang aktif atau koloni yang malas itu biasanya akan terlihat dengan kita melihat aktivitasnya teman-teman. Nah, misal koloni saya ini juga koloni baru, ini punya saya teman-teman. Ini koloninya juga tidak besar ya, cuman untuk koloni ini lumayan aktif dan lumayan rajin teman-teman untuk bekerjanya ini. Dan untuk langkah selanjutnya setelah kita melihat aktivitasnya, untuk mengetahui bibit lebah ini bagus apa enggak, nah itu kalau yang menggunakan sisiran lebih mudah teman-teman, karena kita bisa mengecek satu persatu bagian sarangnya teman-teman. Jadi komponen di dalam sarangnya itu lengkap apa enggak ya. Nah, ini saya ambilkan contoh koloni punya saya ini teman-teman. Jadi ini koloni baru juga teman-teman, kemarin saya baru pindahkan dari alam ya. Jadi ini tadinya cuman ada 4 sisiran sarang, dan ini sudah lumayan, ini sudah nambah jadi 6 sisiran teman-teman. Nah, ini misal ada yang bingung untuk lebah yang bagus itu ukuran sarangnya berapa sisir. Nah, ini kalau menurut saya untuk
lebah yang bagus dan prospek itu minimal ada 4 sisiran atau 5 sisiran. Nah itu bisa disebut koloni tanggung ya teman-teman. Koloni tanggung itu koloni yang belum besar atau koloni yang masih bibit teman-teman. Nah rata-rata standar itu 4 sampai 5 sisir itu sudah bagus ya. Dan untuk langkah selanjutnya untuk mengetahui bibit lebah ini bagus apa enggak, ini kalau saya sendiri mengamati aktivitas ratunya teman-teman, atau ratunya itu masih produktif apa enggak. Nah, untuk caranya mengetahui ratu itu masih produktif apa enggak, nah itu kalau kita yang sudah paham biasanya mengamati dari ratunya itu sudah terlihat ya. Ratunya kalau masih produktif itu masih agak muda, tanggung. Kalau sudah tua, nah itu sudah waktunya diganti. Atau untuk ratu tua itu biasanya rawan untuk pecah koloni teman-teman. Nah jadi untuk kalian yang masih pemula atau masih baru belajar, untuk mengetahui ratu itu masih produktif apa enggak, itu kalau cara saya biasanya mengamati di bagian telurnya saja sudah terlihat teman-teman. Misal kalian bingung tidak bisa mencari ratunya atau tidak bisa menemukan ratunya, kalian lihat saja di bagian telurnya teman-teman, atau sisiran sarangnya. Nah itu nanti terlihat kalau sisiran sarangnya itu kok larvanya itu bagus, terus telurnya itu juga banyak, syukur-syukur rapat, padat, dan semua lubang itu terisi. Nah itu biasanya ratunya itu masih produktif teman-teman. Nah itu cara untuk mengetahui ratu yang masih produktif ya. Jadi cuman tinggal kita lihat di bagian sarangnya saja. Nah ini mudah ya kalau untuk koloni yang menggunakan frame atau menggunakan sisiran seperti ini, karena kita bisa mengecek sarangnya ini satu persatu ya teman-teman, berbeda dengan yang tidak menggunakan frame. Nah setelah melihat di bagian komponennya itu lengkap, koloninya aktif, kalau saya sendiri biasanya mengamati di bagian sarang baru. Sarang baru ini saya mengamati di bagian tempat penyimpan madunya teman-teman. Jadi untuk sisiran sarang itu biasanya yang bagian bawah itu untuk larva, dan di bagian atas itu untuk madu teman-teman. Nah untuk bibit lebah yang madunya nantinya akan produktif, biasanya dari mulai bibit itu terlihat teman-teman. Untuk tempat penyimpanan makanan atau penyimpanan madunya itu biasanya lebar. Nah ini kalau seperti ini contoh punya saya ini besok kalau koloninya sudah jadi, ini insya Allah untuk hasil madunya juga melimpah teman-teman, karena ini sarang baru ya, sarang baru, dan bagian atasnya itu untuk sarang penyimpanan madunya itu lebar teman-teman. Nah ini menandakan kalau koloninya itu lumayan aktif dan produktif madunya ya. Nah itu cara saya memilih bibit lebah habis serana yang menggunakan frame teman-teman. Nah oke, jadi selanjutnya ini saya akan membahas untuk cara pemilihan bibit lebah habis serana yang tidak menggunakan frame teman-teman. Jadi untuk pemilihan bibit lebah habis serana yang tidak menggunakan frame ini lumayan susah teman-teman, karena kita tidak bisa mengecek atau mengontrol satu persatu bagian sarangnya ya. Nah jadi begini teman-teman, kalau untuk saya sendiri biasanya kalau mau beli koloni hasil jebakan atau koloni yang tidak menggunakan frame seperti ini, yang penting usahakan untuk lebahnya itu banyak atau koloni lebahnya itu banyak. Nah untuk jumlah sisiran sarangnya itu minimal 4-5 sisiran teman-teman. Nah itu biasanya koloni 4-5 sisiran itu bisa dikatakan koloni yang sehat teman-teman. Nah untuk koloni lebah yang bagus itu pasti jumlah lebahnya atau jumlah koloninya itu banyak teman-teman. Nah kenapa harus banyak? Karena
untuk koloni bibit seperti ini, kalau koloninya itu banyak, mereka bisa maksimal untuk mengerami semua bagian sarangnya teman-teman. Jadi terkadang itu ada ya, untuk sisiran sarangnya itu banyak tapi koloninya sedikit. Nah itu biasanya koloni seperti itu kurang produktif atau perkembangannya itu lambat teman-teman, karena untuk koloninya itu tidak bisa maksimal untuk mengerami semua bagian sarangnya ya. Jadi biasanya itu telurnya cuman ada di bagian tengah-tengah sarangnya saja, yang pinggir tidak ada telurnya karena mereka tidak bisa maksimal ya mengerami semua bagian sarangnya atau sisirannya ini. Nah ini saya ambilkan contoh bibit lebah hasil jebakan punya saya teman-teman. Nah ini lebah belum lama ini di tempat saya teman-teman, cuman memang dari hasil jebak itu kemarin memang sudah sangat banyak sekali koloninya teman-teman. Jadi mereka mengerami sarangnya itu bisa sangat maksimal. Nah ini coba saya buka bagian sarangnya. Nah ini dalam sekali teman-teman, jadi sarangnya itu sangat-sangat tertutup sekali. Nah itu menandakan kalau koloninya itu sangat produktif teman-teman, karena jumlah sisirannya itu tidak terlalu banyak, dan untuk jumlah lebahnya itu sangat banyak sekali teman-teman. Nah itu kalau koloni seperti ini biasanya itu sangat produktif teman-teman. Cuman untuk kelemahannya, untuk bibit lebah yang tidak menggunakan frame ini, kita lumayan susah untuk mengetahui lebah itu produktif di madu atau enggak, karena kita tidak bisa detail ya untuk memeriksa di bagian sarangnya itu, tidak bisa mencabut satu persatu untuk bagian sarangnya. Jadi untuk koloni yang menggunakan jebakan seperti ini kita hanya terfokus di perkembangan lebahnya saja dan produktivitas ratunya teman-teman. Nah ini sarangnya lumayan dalam ya, karena ini memang kalau menurut saya ini sangat bagus sekali kalau kalian bisa mendapatkan koloni lebah yang seperti ini teman-teman. Nah oke teman-teman, itu tadi beberapa cara yang biasa saya lakukan atau pengalaman saya sendiri untuk memilih bibit lebah apis cerana yang bagus teman-teman. Nah oke, mudah-mudahan dari video saya tadi memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan pengetahuan yang baru kepada kita semua teman-teman untuk pemilihan bibit lebah ini. Dan mungkin cukup di sini dulu teman-teman untuk video saya kali ini. Semoga berkah dan semakin sukses untuk kita budidaya lebah madu ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.